Kita akan kupas tuntas kasus speedboat di Sula. Ini berdasarkan permintaan Anda juga. Kita lihat temuan BPK dan laporan media ya. Misi kita, ya coba mengurai kejanggalan di dalamnya, kenapa ini penting, dan apa implikasinya gitu. Oke, kita mulai bongkar ya. Jadi fakta intinya tuh gini, ada pembayaran lunas, lebih dari 0,5 miliar loh, tepatnya 545 juta, itu dibayar Desember 2023. Tapi anehnya, speedboatnya itu baru beneran nyampe 17 bulan kemudian, baru datang Mei 2025. Nah pertanyaannya kan, gimana ceritanya bayar lunas jauh sebelum barangnya ada? Logikanya gimana tuh? Iya, ini memang anomali yang mencolok sekali ya. Prinsip dasar pengadaan barang pemerintah itu kan jelas sekali. Pembayaran, apalagi ini pelunasan ya, itu seharusnya ya dilakukan setelah progres fisik. Progresnya pun harus nyata dan sudah diverifikasi gitu. Nah, fakta bahwa pembayaran 545 juta lebih itu dilakukan 14 Desember 2023, itu cuma 4 hari loh setelah kontraknya berakhir. Sementara BPK pas audit bulan Mei 2024 itu menemukan kapal masih dalam perakitan di Ternate. Ini menunjukkan ada indikasi kuat proses verifikasi progres pekerjaannya itu ya bisa dibilang cacat atau bahkan mungkin saja laporannya itu nggak sesuai kenyataan di lapangan. Oke. Jadi verifikasinya atau laporannya yang bermasalah ya. Nah ini bagian yang juga menarik banget nih, soal denda keterlambatan. BPK kan memang mencatat ada keterlambatan ya, terus mereka memungut denda sekitar 19 juta rupiah. Itu untuk 143 hari keterlambatan dihitungnya sampai 30 April 2024. Dendanya sih udah balik ke kas daerah, tapi kalau kapalnya baru tiba Mei 2025, keterlambatannya kan jadi jauh lebih lama. Kalau dihitung-hitung bisa sampai 517 hari. Nah ini gimana analisisnya, kok beda jauh? Betul, perbedaannya signifikan sekali itu. Kalau kita pakai rumus standar ya, itu kan biasanya 1/1000 dikali nilai kontrak, terus dikali hari keterlambatannya. Nah, kalau untuk 517 hari, dendanya itu harusnya mendekati 70 juta rupiah. Wah, jauh ya dari 19 juta tadi? Jauh. Yang dipungut itu kan baru sekitar 19 juta. Itu cuma sekitar 27% dari potensi maksimalnya. Artinya, ini ada potensi kerugian daerah lagi sekitar 50 juta. 50 juta lagi yang belum tertagih? Iya, pertanyaan krusialnya jadi, kenapa periode keterlambatan yang dihitung BPKes itu berhenti di April 2024? Padahal, ya jelas-jelas kapalnya belum diterima saat itu. Ini bisa jadi memperkuat dugaan adanya upaya mengatur penilaian progres gitu, biar kelihatan lebih baik dari kenyataannya. Mungkin biar dendanya nggak terlalu besar, bisa jadi. Oke. Jadi, kalau kita lihat dua poin ini, pembayaran dan denda yang janggal ini, aturan mana saja sih yang secara spesifik kelihatan dilanggar di kasus ini? Setidaknya ada 3 kerangka aturan utama yang relevan di sini ya. Pertama, itu Perpres Pengadaan Barang Jasa. Yang terbaru kan nomor 12 tahun 2021. Di situ jelas banget denda itu ya dikenakan sesuai waktu keterlambatan aktual sampai barangnya diserahkan. Sampai serah terima ya, bukan pas audit. 12 tahun 2021 juga, itu tentang pedoman pelaksanaannya. Itu menegaskan pembayaran hanya boleh dilakukan atas pekerjaan yang sudah terpasang atau diterima. Jelas itu. Ketiga, ya prinsip dalam syarat umum kontraknya sendiri. Itu biasanya selalu ada klausul larangan pembayaran melebihi progres fisik pekerjaan. Intinya sih ini bukan sekedar kelalaian administratif biasa, tapi ini indikasi pelanggaran prosedur yang serius. Bahkan bisa mengarah ke dugaan pemalsuan atau mungkin kebohongan publik. Wah, serius ya implikasinya? Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi menyimak nih? Kenapa kasus satu speedboat di Sula ini relevan buat kita semua? Ini seperti cermin ya. Cermin bagaimana uang publik, uang kita semua, itu dikelola. Kasus kayak gini menyoroti pentingnya transparansi, terus akuntabilitas, pejabat publik, dan juga fungsi pengawasan. Pengawasan yang efektif ya? Betul. Ketika prosedur dilanggar, terus potensi kerugian negara muncul, itu bukan cuma angka di atas kertas loh. Tapi itu bisa berarti layanan publik yang terhambat atau sumber daya yang seharusnya bisa dipakai buat hal lain jadi sia-sia. Yang menarik di sini adalah bagaimana sebuah temuan audit BPK itu bisa seolah membuka kotak Pandora yang lebih dalam lagi. Oke, jadi
kesimpulan dari penelusuran kita nih. Ada pembayaran lunas yang janggal banget, jauh sebelum barang diterima. Terus perhitungan denda yang patut dipertanyakan karena nggak mencakup seluruh periode keterlambatan. Dan, ya itu tadi, indikasi pelanggaran aturan pengadaan yang cukup jelas. Sebuah studi kasus menarik ya, tentang bagaimana sistem itu bisa diakali. Betul, dan sebagai bahan renungan mungkin untuk Anda, kasus ini kan memunculkan pertanyaan mendasar ya, tentang seberapa efektif sih mekanisme checks and balances atau saling uji dan imbang dalam pengelolaan anggaran daerah kita. Kalau temuan audit BPK saja bisa mengungkap anomali sebesar ini, nah seberapa sering potensi masalah serupa, mungkin skalanya beda, luput dari pengawasan di proyek-proyek lain di daerah lain. Apa yang perlu diperbaiki supaya integritas pengadaan publik ini benar-benar terjaga? Ya, itu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.